Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Allah yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6-8 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bicara kekhawatiran memang tidak akan ada habisnya. Alasannya sangat sederhana. Semua orang pernah, sedang, dan akan merasa khawatir. Tidak peduli dari suku apa, ras apa, atau status ekonomi seperti apa. Dan pastinya, tidak ada yang suka dengan kekhawatiran. Persoalannya adalah kadang kita tidak tahu cara mengatasinya. Belum ada apotek yang menjual obat anti khawatir. Itu sebabnya kita harus bergumul untuk menemukan cara mengatasi kekhawatiran. Rasul Paulus melalui ayat renungan kita pada malam hari ini memberikan perintah kepada kita untuk mengatasi kekhawatiran. Ada sebuah quote yang berkata, kekhawatiran memang tidak akan membawa kebaikan, tetapi sebaliknya akan merugikan kita dalam banyak hal. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui cara mengalahkan kekhawatiran. Ada beberapa poin yang saya ingin bagikan tentang bagaimana cara untuk mengalahkan kekhawatiran. Yang pertama, berpikir positif. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus memikirkan segala sesuatu yang jujur, benar, dan adil, serta hal-hal yang selalu layak untuk dihormati. Berpikir positif sangat penting karena jika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, maka kita akan menuai buah yang luar biasa.
Berpikir positif bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan yang sulit, tetapi memilih untuk melihat setiap situasi melalui iman dan pengharapan kepada Tuhan, sehingga pikiran kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, asumsi buruk, dan skenario terburuk yang seringkali tidak pernah terjadi, melainkan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, membangkitkan semangat, serta mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Sehingga ketika pikiran kita dijaga oleh hal-hal yang benar, mulia, dan layak dipuji, maka hati kita pun akan lebih tenang, keputusan kita lebih bijaksana, dan langkah kita lebih mantap dalam menghadapi setiap tantangan. Berpikir positif akan membuat kita menjadi lebih tenang untuk menghadapi hal-hal yang di depan, karena kita yakin dan percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang selalu menolong dan menguatkan kehidupan kita. Yang kedua, berusaha. Sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Demikianlah firman Tuhan. Harus ada aksi atau tindakan yang berdasarkan keyakinan untuk mengatasi kekhawatiran. Tentu saja tindakan yang benar, positif, dan baik. Mungkin kita pernah mendengar istilah NATO, tapi ini bukan NATO yang merupakan blok negara-negara timur atau barat, tetapi NATO dalam artian atau kepanjangan yaitu No Action, Talk Only. Orang-orang NATO dalam tanda kutip adalah orang-orang yang tidak pernah mengenyam kebahagiaan hidup karena mereka hanya berbicara tapi tidak melakukan. Jika iman tidak ditunjang dengan perbuatan baik, tidak ada gunanya. Ketika kita memilih untuk bertindak, meskipun hati masih diliputi rasa takut, sesungguhnya kita sedang melangkah dalam iman. Sebab usaha yang disertai dengan keyakinan kepada Tuhan akan membuka jalan yang sebelumnya tidak kita lihat, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, serta membuktikan bahwa Tuhan bekerja melalui ketaatan kita. Sehingga setiap langkah kecil yang kita ambil dengan penuh kepercayaan akan membawa kita semakin dekat kepada kemenangan yang Tuhan sediakan. Ketika kita melangkah dengan iman, kita berusaha untuk meraih setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka di sana akan ada kemenangan bagi kehidupan kita. Yang ketiga, berdoa. Firman Tuhan mengatakan berdoalah dan ajukan permintaan kita kepada Allah, karena dalam doa ada kuasa. Doa memiliki kekuatan untuk mendatangkan rasa aman. Doa membawa hati kita kepada Tuhan dan mengubah fokus kita dari apa yang kita khawatirkan menjadi fokus kepada Tuhan saja. Sering-seringlah berdoa, karena doa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi kekhawatiran. Dalam doa kita belajar untuk meletakkan seluruh beban di kaki Tuhan, menyerahkan segala ketakutan yang mengikat hati dan menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga ketika kita tekun berdoa, kita akan mengalami bagaimana Tuhan memulihkan kekuatan jiwa kita, menenangkan pikiran kita, dan memberikan keyakinan baru bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Mulailah berdoa. Berdoa merupakan ungkapan hati kita kepada Tuhan atas segala yang kita alami. Kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan melalui doa-doa kita.
Ketika kita merasa khawatir, mari kita katakan kepada Tuhan. Kita curahkan seluruh hati kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Sehingga ketika kita berdoa dan menyampaikan segalanya kepada Tuhan, dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang keempat, berserah. Penyerahan kepada Tuhan merupakan gaya hidup orang percaya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, dalam bahasa aslinya berarti, semua yang kita khawatirkan, janganlah dipikirkan, karena itu tidak akan pernah terselesaikan. Tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Berserah berarti mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, bukan hanya sebagian, sehingga kita tidak lagi mencoba mengendalikan segalanya dengan kekuatan sendiri, melainkan membiarkan Tuhan memimpin setiap langkah. Karena dalam penyerahan yang tulus, terdapat kebebasan sejati yang melepaskan kita dari beban kekhawatiran. Ketika kita berserah kepada Tuhan, jangan ingat-ingat lagi, jangan ragukan kuasa Tuhan. Dia akan menolong kita, memberikan kita kekuatan, kemenangan, dan damai sejahtera. Yang kelima, bersyukur. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk selalu menaikkan ucapan syukur, selalu mengucap syukur, karena mengucap syukur membuat hidup kita ada dalam kehendak Allah. Kekhawatiran akan membuat fokus kita tertuju pada apa yang belum kita miliki. Sedangkan mengucap syukur membawa kita untuk berpikir dan memusatkan diri pada apa yang telah kita miliki. Saat kita memilih untuk bersyukur, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang mematahkan kuasa kekhawatiran. Sebab ucapan syukur mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, menguatkan kita di masa kini dan memberi pengharapan untuk masa depan, sehingga kita tidak lagi terikat oleh rasa takut, tetapi hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan terus mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk selalu menaikkan ucapan syukur. Sebab di dalam kita bersyukur akan ada mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Ada sejuta alasan untuk kita bersungut-sungut, mengeluh, dan mencari kesalahan orang lain. Namun mari kita belajar untuk mengucap syukur, karena Allah telah menang atas dosa, maut, dan kematian. Untuk itu selalu ucapkanlah syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada malam hari ini, marilah kita untuk selalu berpikir positif, berusaha, berdoa, berserah dan bersyukur. Karena dengan demikian kita dapat mengalahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan.
Kami bersyukur karena Engkau mengajar kami cara untuk mengalahkan kekhawatiran, mengajar kami untuk selalu berpikir positif, bertindak dengan iman, berdoa dengan tekun dan berserah sepenuhnya, dan bersyukur dalam segala keadaan, supaya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, menguatkan langkah kami, dan menuntun hidup kami untuk selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.